Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa menjelang Pentakosta. Biarlah malam hari ini kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Biarlah kita mau buka hati kita untuk jamahannya yang selalu ada buat kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
kita semua dapat bangkit berdiri dan kita akan memulai doa 10 hari menjelang Pentakosta malam hari. Mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan, karena pada kesempatan malam hari ini Tuhan, Kau masih memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, khususnya di dalam doa 10 hari menjelang Pentakosta. Tuhan, kuduskan kami, Tuhan, kuasai kami, Tuhan, buka hati kami. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin dan menguasai kami pada malam hari ini, dari awal hingga sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan kebaktian malam hari ini. Haleluya. Amin. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita seperti tanah yang kering, yang senantiasa merindukan akan air. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengalir dalam hidup kita, dalam hati kita, memulihkan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
kasih Tuhan, terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Pulihkanku. Setelah kita boleh menyembah Tuhan, mari kita akan mengarahkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami hanya rindu Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup kami, untuk senantiasa memenuhi dan menguasai kami. Sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, kami boleh senantiasa hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami ya Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Menyerahkan seluruh kebenaran firman Tuhan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita memasuki hari pertama di dalam doa 10 hari menjelang Pentakosta, khususnya di tahun 2020. Di dalam doa 10 hari menjelang Pentakosta, kita semua diperhadapkan dalam situasi dan kondisi yang sangat-sangat berbeda. Di mana pada kesempatan saat ini, saudara dan saya, kita semua diizinkan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Pada kesempatan doa Pentakosta malam hari ini, Gereja Tuhan memberikan sebuah topik buat saudara dan saya, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebelum masuk di dalam topik yang ada, mari kita akan belajar bersama tentang apa itu Pentakosta. Pentakosta berarti hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Selama 40 hari di dunia, setelah kebangkitannya Yesus berada di dalam dunia. Berulang kali menyatakan diri kepada murid bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup. Ia tidak ditahan oleh maut, tidak dicengkeram oleh kuasa iblis. Dia sudah bangkit melebihi segala keterbatasan dan menyatakan hidup yang menjadi pengharapan di tengah umat manusia. Pada kesempatan malam hari ini, melalui topik yang boleh kita pelajari bersama, bagaimana saudara dan saya kita mengisi Pentakosta, doa kita menjadi orang-orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian kebenaran firman Tuhan. Seringkali orang beranggapan bahwa ketika dia sudah percaya kepada Tuhan dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia beranggapan bahwa dia sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bisa jadi itu betul, tetapi bisa jadi itu pun kurang benar. Pada kesempatan malam hari ini, saudara dan saya kita akan terus belajar bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran yang dikehendaki oleh Bapa. Melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4,
Di sana dikisahkan bagaimana perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini, Yesus menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah roh dan kebenaran itu berarti menyembah Allah hanya dapat dilakukan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan di dalam hidup kita, maka mau tidak mau kita akan terus belajar untuk menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita mengenal akan kasih Tuhan yang besar, ketika kita mengenal akan kuasa Tuhan yang besar, ketika kita mengenal akan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita, saya percaya kita hanya rindu terus menyembah Tuhan, mencari Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu berarti ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Tidak terpengaruh dengan para pelayan-pelayan, tidak terpengaruh dengan syair-syair pujian, karena kita memiliki kedekatan hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu terjadi ketika kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Selanjutnya, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu juga tidak dibatasi oleh ruangan, oleh waktu, dan juga ritual yang ada. Menyembah di dalam roh dan juga menyembah di dalam kebenaran itu tidak dapat dibatasi oleh apapun, baik oleh tembok, baik oleh ruangan, baik oleh waktu, ataupun hal-hal yang ada. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dimanapun kita berada, kita hanya rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Bisa jadi itu tidak di dalam gereja. Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu bisa kita alami ketika kita bersekutu dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, bahkan di dalam rumah kita masing-masing. Ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan berjumpa dengan Tuhan dan kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya, berbicara tentang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran adalah bagaimana penyembahan kita adalah penyembahan yang tulus, karena kita rindu menyembah Allah kita, Allah yang sejati. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dilakukan dan dikerjakan hanya untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi, Tuhan yang memiliki hidup saudara dan saya. Penyembahan kepada Allah di dalam roh dan kebenaran sungguh-sungguh terjadi ketika kita kenal, ketika kita sadar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah membebaskan hidup kita, Allah yang berkarya secara sempurna di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, maka ada perubahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sebagaimana perempuan Samaria ketika dia boleh berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup yang Tuhan kerjakan. Mungkin sampai saat ini kita hidup dan bergelimang di dalam dosa. Tuhan menjumpai saudara, Tuhan mengasihi saudara. Malam hari ini Tuhan mau mengisi hidup saudara dengan roh yang daripada Tuhan. Tuhan mau membebaskan saudara dari segala dosa dan belenggu yang selama ini mengikat hidup saudara dan saya. Bebaskan hidupmu, serahkan hidupmu hanya kepada roh Tuhan, roh yang menguasai hidupmu. Ketika roh Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya, bukan hanya perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara, tetapi saudara dan saya, kita dipakai oleh Tuhan untuk dapat memenangkan dan menjangkau, menyaksikan kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Malam hari ini, biarlah dimanapun saudara dan saya berada, kita rindu Tuhan mampukan kami untuk kami boleh senantiasa menyembah Tuhan melalui roh dan kebenaran. Sehingga melalui hidup yang Tuhan percayakan, kami menjadi hidup yang berkenan
dan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena malam hari ini Roh Kudus boleh menjumpai dan melawat setiap kami. Sehingga hanya bersama dengan Tuhan saja, Tuhan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Mampukan dan kuasai hidup kami, dan kami menyerahkannya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biar dimanapun saudara dan saya berada malam hari ini, kuasa Roh Kudus boleh mengalir di dalam hati dan hidup kita, mengalir di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga pemulihan yang daripada Tuhan kerjakan atas kita semua. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan dengan hati yang paling dalam. Haleluya. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, untuk senantiasa memimpin dan mengisi hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyembah dan memuliakan Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami juga secara khusus berdoa untuk tiap-tiap jemaat Tuhan yang ada. Tuhan, Kau yang paling mengerti untuk apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan dari tiap-tiap jemaat. Biarlah Tuhan Kau boleh hadir dan melawat tiap-tiap jemaat Tuhan yang ada. Engkau yang boleh membebaskan hidup mereka dari segala belenggu dosa, dari segala belenggu kekhawatiran, dari segala belenggu sakit penyakit, dari segala belenggu permasalahan. Kami hanya memohon kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami. Biarlah di tengah-tengah segala pergumulan yang boleh kami hadapi, kami boleh senantiasa merasakan lawatan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona. Tuhan, kami hanya mohon belas kasih yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membebaskan seluruh masyarakat Indonesia dari pandemi virus corona ini. Tuhan, kuasai bangsa kami. Tuhan, memberkati pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan, memberkati Presiden Jokowi. Tuhan, memberkati Menteri Kesehatan. Tuhan, memberkati untuk seluruh instansi-instansi dan pribadi-pribadi yang terkait. Untuk para medis, untuk siapapun mereka, biarlah hikmat, kesehatan, dan kekuatan daripada Tuhan boleh senantiasa mengisi hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang mungkin terpapar akan virus ini. Tuhan, beri kekuatan atas mereka. Tuhan, memberi pemulihan atas mereka. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan yang daripada Tuhan, Tuhan kerjakan atas masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri kebaktian doa 10 hari malam hari ini. Saudara dikasih Tuhan, setelah engkau mengikuti doa Pentakosta malam hari ini, sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dan memberikan keberhasilan di dalam hidupmu, baik dari hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya.